Salam lestari, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema mengenal proses metamorfosis kupu-kupu bagian kedua. Ada sebuah kata bijak berbahasa Inggris yang berkata demikian. Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly. Terjemahnya kira-kira demikian. Tepat pada saat ulat mengira bahwa masa hidupnya selesai, ia berubah menjadi kupu-kupu. Wow. Proses terjadinya kupu-kupu dalam dunia biologi dikenal dengan proses metamorfosis. Bagi saya ini adalah suatu keunikan kreativitas Tuhan Sang Pencipta yang luar biasa. Bayangkan, banyak orang yang jijik kepada ulat, tetapi menyukai kupu-kupu yang indah dengan sayapnya yang warna-warni. Padahal keduanya jelas merupakan makhluk yang sama. Tidak ada kupu-kupu yang terlebih dahulu tanpa menjadi ulat. Proses metamorfosisnya berawal dari telur, kemudian ulat, lalu menjadi kepompong, dan pada akhirnya proses metamorfosis bermuara pada lahirnya kupu-kupu yang indah. Ulat sama sekali tidak menarik secara fisik, bahkan banyak orang geli dan menjijikkan. Gerakannya lamban dan merangkak. Sedang kupu-kupu sangatlah menarik. Setiap gerakannya indah, baik dari segi warna maupun gerakan saat terbang. Sangat unik. Proses metamorfosis dari telur hingga menjadi kupu-kupu benar-benar merupakan contoh dari sebuah perubahan yang total. Berikut ini adalah proses metamorfosis kupu-kupu secara lengkapnya. Yang pertama, telur. Pertama kali kupu-kupu meletakkan telur secara satu persatu dan bersusun pada tanaman inang. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada tangkai daun atau bagian lain dari tanaman yang nantinya digunakan sebagai makanan larva atau ulat. Telur kupu-kupu memiliki warna dan bentuk yang beragam dengan ukuran antara 1 hingga 2 mm. Bentuknya sendiri ada yang setengah bulat, oval, dan spiral. Masa stadium telur pada setiap jenis kupu-kupu bisa berbeda. Ada beberapa spesies yang meletakkan telur dengan jumlah sedikit, yakni sekitar 30 butir atau hanya 5 butir. Beberapa spesies lainnya menghasilkan jumlah telur yang tergolong banyak hingga mencapai 100-200 butir sepanjang hidupnya. Perlu diketahui jumlah telur kupu-kupu betina sangat menentukan kelestariannya. Namun, ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kelestarian kupu-kupu. Faktor lainnya ialah ancaman alami yang harus dihadapi kupu-kupu seperti adanya parasit atau pemangsa. Proses tersebut membuat kupu-kupu hanya bisa menyisakan sedikit telur yang akan berhasil menetas hingga ke tahap larva, pupa, dan imago atau kupu-kupu. Kedua, larva atau ulat. Metamorfosis kupu-kupu yang selanjutnya ialah larva atau yang kerap dikenal sebagai ulat. Pada fase ini larva mengalami fase makan yang aktif dan intensif untuk menunjang perkembangannya. Fase ini ditandai dengan adanya pergantian kulit atau yang biasa dikenal dengan sebutan molting. Beberapa ulat yang berwarna kerap dapat menarik perhatian sebagai tanda bahaya atau warning coloration. Mengapa disebut tanda bahaya? Karena ulat berwarna terang ini akan mengingatkan pemangsa bahwa ia beracun. Beragam larva atau ulat memiliki bulu atau duri yang berbeda pada permukaan tubuhnya. Bentuk, warna, bulu, dan pakan setiap jenis larva ulat berbeda-beda. Morfologi larva kupu-kupu umumnya berbentuk silindris yang terdiri atas cephalus atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen. Ada mata dan alat mulut yang kuat pada cephal larva kupu-kupu ini. Tipe mulut tersebut berfungsi untuk menggigit dan mengunyah. Kemudian pada bagian toraks terdapat 3 pasang tungkai yang pendek dan 4 pasang prolek atau kaki semu. Kehidupan pada fase larva cenderung sangat praktis, yakni makan dan tumbuh. Larva akan makan terus-menerus sepanjang hari untuk mengumpulkan energi cadangan pada stadium pupa. Pada fase ini larva akan sangat selektif dalam hal pemilihan makanan.
Larva hanya memakan pakan yang bersumber dari tumbuhan inang yang telah dipilih kupu-kupu betina sewaktu meletakkan telurnya. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Ketiga, pupa atau kepompong. Fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan berhenti makan disebut sebagai stadium pupa atau kepompong. Selama proses perubahan menuju kupu-kupu dewasa atau imago, pupa akan dibungkus dalam krisalis dan tidak bergerak. Pada stadium ini, masing-masing larva telah memiliki kelenjar sutra yang akan membantunya mengait pada batang, ranting, atau daun. Di dalam lapisan krisalis yang terkesan diam dan istirahat ini, terjadi proses perubahan besar yang akan membentuk kupu-kupu dewasa siap keluar dari kulit pupa. Umumnya pupa memiliki warna hijau atau coklat sebagai mekanisme pertahanan diri larva dari pemangsanya. Pupa akan menyerupai warna tumbuhannya sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Pada stadium pupa, kematian kupu-kupu sering terjadi karena mudah terinfeksi oleh hewan parasit. Parasit tersebut akan menusuk tubuh pupa dan bertelur di dalamnya. Kemudian pupa atau kepompong akan mati saat telur parasit berhasil menetas dan memakan tubuhnya. Secara umum fase pupa berlangsung sekitar 1-2 minggu. Yang keempat, imago atau kupu-kupu. Mengenal metamorfosis kupu-kupu dari telur, larva, pupa sampai imago, faktor abiotik seperti kelembaban udara, suhu udara, dan cahaya matahari akan mempengaruhi kupu-kupu yang akan keluar dari pupa. Kupu-kupu umumnya muncul tak lama setelah matahari terbit atau pada siang hari. Mengapa begitu? Hal tersebut bertujuan untuk membantu proses pengeringkan sayap kupu-kupu agar dapat terbang dengan baik dalam mencari makan. Kupu-kupu yang keluar dari pupa diawali dengan spirakel atau ventilasi pada krisalis pupa. Udara yang masuk ke dalam tubuh pupa akan membuka cangkang pupa tepat di belakang kepalanya. Kemudian kupu-kupu akan memaksa tubuhnya untuk keluar dari krisalis pupa. Setelah keluar, kupu-kupu akan menetap dan hampir tidak bergerak dalam beberapa menit untuk memompa darah ke sayapnya. Saat siap terbang, kupu-kupu dewasa akan melentangkan sayapnya untuk mencari makan berupa nektar. Selain itu, kupu-kupu dewasa akan berkembang biak untuk menemukan pasangan dan melanjutkan keturunannya. Kupu betina bertelur, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan selanjutnya berubah jadi kupu-kupu lagi. Begitulah kehidupan kupu-kupu terus berputar. Inilah keunikan ciptaan Tuhan. Pada individu yang sama memiliki kemampuan berubah yang luar biasa. Yang semula berupa ulat, berupa makhluk yang menjijikkan, namun pada waktunya ia berubah menjadi makhluk yang indah dan penuh pesona. Bisakah kita belajar dari makhluk buruk berupa ulat ini? Ada firman Tuhan tertulis, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seburuk apapun kita di mata dunia ini, bahkan mungkin kita telah dihina, dicaci, dan direndahkan, tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan jika kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tepat sekali kiranya pepatah barat ini tepat. Pada saat ulat mengira bahwa masa hidupnya selesai, ia berubah menjadi kupu-kupu. Salam lestari, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om.